paparan. Nanti 1 jam berikutnya kalau ada pertanyaan yang hal-hal teknis ya, monggo ditanyakan saja. Atau mungkin nanti saya akan coba juga go through gitu ya beberapa sampel eh, artikel yang bisa dan pernah accepted gitu ya. Jadi supaya mendapatkan gambaran seperti apa proses dari publikasi. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Sekar dan tim yang telah mengundang eh, JBB. Jadi kami dari tim dari eh, salah satu jurnal dari bisnis dan birokrasi, jurnal administrasi dan organisasi. Ya saat ini jurnal kami betul eh, terakreditasi Sinta 2 dan juga sedang ya apa berproses ya untuk international accreditation dan hari ini saya akan memberikan sharing gitu ya pengalaman saya dan teman-teman bagi teman-teman semua untuk bagaimana preparation atau mempersiapkan ya baik dari eh, artikel yang akan nanti dibuat ya untuk menuju conference gitu ya conference paper yang luarannya biasanya disebut proceedings ya dan juga atau ke jurnal ya jurnal submissions. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham dulu bahwa kalau conference paper itu sifatnya adalah mendiseminasi hasil pemikiran. Jadi biasanya setelah teman-teman atau Bapak Ibu semua setelah melakukan research ya. Nah, tidak langsung semua researchnya itu dipublikasikan. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa nanti Bapak Ibu diseminasikan, apakah itu literatur review-nya dulu, atau mungkin temuan dari tujuan awalnya dulu, tujuan pertamanya atau tujuan keduanya gitu ya. Nah, itu bisa diseminasikan. Jadi sifatnya eh, proceeding itu tidak sekompleks dari journal paper gitu ya. Jadi biasanya proceeding itu hanya 6 halaman ya, 4 sampai 6 halaman yang berisikan tentang potongan-potongan dari riset kita gitu ya. Eh, jadi kalau misalnya kalau Bapak Ibu nonton film ada 5 episode, nah baru episode satunya aja gitu ya. Nah itu bisa jadi proceedingnya kecil, bagian kecil. Tapi kalau jurnal itu bisa eh, 2 episode, 3 episode, atau mungkin lima-limanya. Jadi bisa sekompleks itu ya. Oke, baik. Ini sekilas saya ya. Sekarang saya mengajar di VIA dan sekarang memang ada di managing editor dan saat ini juga kami sedang apa proses untuk membuka 3 jurnal lagi ya dan beberapa kegiatan kami di kampus ya sebagai akademisi, baik itu kita melakukan proses Tridharma, kami juga apa namanya dari sisi praktis kami berkontribusi eh, apa namanya dalam pengembangan ilmu juga ya gitu. Oke, baik. Saya kira itu ya. Nanti ini nomor saya, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Saya kira nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti mau chat juga boleh gitu ya. Feel free aja. Kita bisa ngobrol ya. Mungkin nanti di luar dari kegiatan ini. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan ya. Jadi publikasi itu menjadi salah satu hal yang apa namanya cukup krusial gitu ya. Karena ketika eh, kita di dalam dunia akademik kita sudah melakukan satu pengembangan ilmu melalui research, maka harapannya research kita ini bisa memberikan dampak gitu ya, eh, baik kepada masyarakat. Nah, yang paling dasar ya itu kita mempublikasikan manuskrip kita atau artikel yang kita tuliskan gitu ya berdasarkan dari hasil penelitian kita ke beberapa eh, publisher atau ke beberapa eh, tempat yang bisa mempublish jurnal kita. Nah, jadi publikasi ini juga
harus dipilih ya. Tadi apakah mau ke internasional atau nasional levelnya ya. Jadi kalau misalnya internationals itu biasanya publisher-publisher atau luaran yang menerima yang bagus ya, yang bisa menerima jurnal kita harus memiliki indeksasi. Indeksasi itu seperti kalau di kita sekarang akreditasi begitu ya. Jadi sudah divalidasi keabsahannya, eh, terus juga secara keilmuannya ya itu divalidasi oleh masyarakat akademik, maka diberikan indeks. Nah, indeksasi yang paling terkenal saat ini itu ada Scopus gitu ya. Lalu juga ada Web of Science ya. Lalu di ini yang first tier-nya, di yang utamanya yang menjadi rujukan di Southeast Asia termasuk di Indonesia, termasuk juga di dunia sebenarnya ya. Merujuknya kepada indeksasi atau penerbit-penerbit atau publisher tadi yang sudah terindeks Scopus atau Web of Science ya. Di Dikti sekarang Scopus ya. Jadi kita mencari publisher atau penerbit yang sudah terindeks Scopus. Di bawahnya ada indeks Copernicus. Nah, ini second tier-nya lah ya. Jadi ranking keduanya ada, dan ranking ketiganya lah ini sebagainya. Nah, jadi ini adalah aim kita bahwa riset kita harus memiliki dampak, bukan riset yang hanya mengulang saja, tapi memiliki dampak kebaharuan sehingga memberikan kontribusi di dunia pengetahuan yang bisa digunakan oleh halayak ramai. Maka nanti masyarakat akademik akan mencari eh, eh, publikasi-publikasi itu biasanya melalui jurnal-jurnal atau melalui conference-conference tadi yang sudah terindeks Scopus tadi ya. Nah, jadi international index itu sekali lagi yang bagus adalah sudah divalidasi atau dengan mempunyai peraturan-peraturan yang ketat dan rigor gitu ya, dan re-evaluation mechanism. Jadi nggak sembarangan bisa dipublikasi gitu ya. Seperti kita misalnya kita juga mau nulis newspaper ya, katakanlah kita semua bisa nulis sebenarnya, tapi nggak semua tulisan kita bisa masuk katakanlah newspaper Kompas misalnya ya, dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus mengetahui bagaimana cara kita bisa menulis itu ya. Dan ini semua pastinya nggak langsung, teman-teman. Dan ini mulai proses yang apa namanya berbeda-beda karena kita harus memahami gitu ya seluk-beluk dan juga eh, eh, tema-tema yang menjadi utamanya dari yang dipilih oleh eh, publisher tersebut gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah Sinta. Sinta ini tadi adalah National Accreditations. Jadi kalau di Indonesia itu memiliki standar juga untuk indeksasi yaitu dinamakan Sinta. Nah, di Sinta ini berjenjang memiliki beberapa tingkatan. Ada Sinta satu yang tertinggi sampai terendahnya Sinta 6 ya, dengan skop yang berbeda dan standar yang berbeda. Nah, ketika ini sampai Sinta satu pastinya kualitas dari tulisan, kualitas dari metodologi, kualitas dari hasil yang ditemukan juga berbeda. Jadi Sinta satu ini sering disamakan itu sudah terindeks Scopus gitu ya. Tapi sekarang peraturan baru ini di tahun ini skop eh, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus belum tentu terindeks Sinta satu ya. Kalau dulu udah pasti, tapi sekarang bisa aja dia turun gitu ya karena ada beberapa penilaian yang berbeda di Indonesia. Dan yang ketiga ini adalah proceeding ya. Nah, tadi proceeding ini adalah luaran atau output yang didapatkan dari kita melakukan mengikuti gitu ya, mengikuti conference paper ya. Jadi nanti kita akan mendiseminasikan, mempresentasikan hasil dari riset kita dan biasanya nanti semua hasil presentasinya akan dikumpulkan menjadi satu book of proceeding yang nanti diindeksasi. Nah, book of proceeding ini kayak cuplikan-cuplikan gitu ya, ringkasan-ringkasan dari
bagian-bagian dari penelitian kita. Jadi bukan full of ini apa riset kita ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua dan saya kira di BINUS ya sudah ada sistem penilaiannya ya. Kalau misalnya nanti mungkin Mbak Sekar bisa info kembali gitu ya. Kalau proceeding Scopus mungkin penilaiannya akan berbeda kalau dia ada di tahapan level-level yang apakah dia sudah publish atau belum gitu ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa mengukur gitu ya nilai apa yang mau dicapai gitu ya di studi kalian. Oke, em, nah pertama kali yang perlu kita pahamin ya di setiap penerbit ya atau terbitan baik jurnal maupun conference itu memiliki tema-tema yang cukup spesifik teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa mentargetkan tulisan teman-teman itu harus masuk ke dalam scope requirement dari jurnal atau penerbit ya atau conference yang teman-teman mau ikuti gitu ya. Jangan sampai teman-teman sekalian justru out of scope atau di luar dari eh, temanya. Karena kalau udah out of scope pasti automatically ya biasanya akan di reject gitu ya atau akan ditolak gitu ya. Nah ini yang penting. Jadi harus pahami dulu bahwa setiap penerbit itu memiliki eh, spesial tema atau tema yang spesifik ya. Nah jadi harus memahami itu dan juga di setiap jurnal atau di setiap indeks apa namanya conference yang mau diikuti harus dipastikan dicek kembali apakah indeksasi tadi ya itu masih berlaku atau tidak gitu ya karena masih ada juga beberapa penerbit yang eh, mengklaim begitu ya bahwa dia terindeks Scopus, terindeks Web of Science atau terindeks apapun itu, namun pas kita cek kepada source aslinya ternyata sudah habis masanya. Nah, itu harus juga dicek. Dan sampai kita terjebak begitu ya dengan publikasi apa namanya dengan eh, apa namanya marketing-marketing atau terjebak dengan jurnal-jurnal yang kita sebut namanya tanda kutip predatory gitu ya. Predatory itu jurnal-jurnal yang memang ingin menjebloskan gitu ya para penulis dengan apa namanya mengatakan bahwa dia punya indeksasi yang bagus padahal itu ada ada chance ya yang salah gitu ya atau chance penipuan di situ. Nah, jadi itu ya. Nah, terus juga kalau mau melihat identifikasi jurnal biasanya juga cek the peer review process. Jadi jurnal yang bagus itu pasti ada review proses. Tadi sekali lagi jurnal yang bagus itu sudah divalidasi, sudah dicek gitu ya dengan komunitas akademik. Jadi pasti ada namanya review proses. Lalu juga dilihat be aware of the APCs. Nah, APCs ini biaya ya yang Bapak Ibu atau teman-teman akan tanggung gitu ya pada saat teman-teman ingin mempublikasikan. Ya, jadi di setiap terbitan atau penerbit itu punya masing-masing standarnya berbeda. Kayak di kami di jurnal bisnis birokrasi, kami tidak memberikan atau nol ya EPC. EPC itu adalah apa masukkan namanya eh, charge apa? Oh, saya lupa. Artikel processing charge. Oh ya, artikel processing charge. Jadi charge-charge yang artikel processing charge ya benar. Jadi charge harga yang dibebankan kepada penulis karena ada proses-proses yang akan diikuti dalam proses publikasi kayak proses peer review-nya, proses editorial. Nah, itu kan semua melibatkan orang-orang. Nah, dia butuh pendanaan gitu ya.
Kalau di kami di JBB kami tidak membebankan dana kepada penulis karena dana yang kami dapat itu kami disupport oleh fakultas gitu. Tapi nggak semuanya, ya beda-beda modelsnya gitu ya. Tapi pastinya kalau tidak disupport atau tidak ada pendanaan, biasanya memang di JBB di jurnal kami itu memilih jurnal-jurnal yang atau tulisan-tulisan yang paling paling terbaik gitu ya. Jadi kami tidak ada beban gitu ya untuk mempublikasikan eh, eh, yang kurang bagus gitu. Jadi kita akan pilih yang terbagus gitu ya. Nah, beda lagi kalau di BINUS ada beberapa jurnal saya kira karena untuk membiayai operasionalnya tadi ya jadi ada yang berbayar. Di luar juga sama berbayar ya. Maka memang itu biasa ya terjadi gitu ya. Artikel processing charge itu ada untuk membiayai proses editorial prosesnya atau proses dari review prosesnya. Nah, terus juga jurnal ini kalau teman-teman ketahui ada yang sifatnya namanya open access ya dan juga ada yang sifatnya namanya close access gitu ya. Nah, kalau open access biasanya teman-teman nanti akan open ya. Jadi teman-teman akan biasanya ada membayar APC, tapi orang yang akan membaca itu free download gitu ya. Apalagi misalnya institusi seperti BINUS, biasanya kan udah ada tuh langganan jurnal, tinggal login ke dalam institusinya, itu free access lah gitu ya. Nah itu open access namanya. Karena biaya itu sudah dibebankan kepada penulis gitu ya. Tapi ada juga yang close access gitu ya. Close access itu biasanya ada beberapa jurnal yang kita tidak bayar gitu ya, penulis tidak membayar, tapi jurnal itu dimiliki oleh penerbitnya. Jadi dia agak sedikit apa namanya itu private gitu ya, dengan jadi harus subscribe lah. Institusinya harus subscribe dengan jurnalnya dan sebagainya. Jadi orang harus beli lah kayak gitu jurnalnya. Nah, ya orang pembaca ya maksudnya pembacanya harus membeli. Nah, itu close access. Nah, jadi itu sedikit perbedaan gitu ya dari situ. Nah, kalau bisa dibilang em, apakah harus open access atau close access itu tergantung dari kebutuhan masing-masing sebenarnya ya. Open access itu kelebihannya memang berbayar eh, terus juga melalui peer review yang ketat juga, tapi karena dia berbayar sehingga prosesnya itu profesional dan bukan profesional, maksudnya prosesnya itu punya estimation time arrival atau ETA yang cepat juga gitu, bukan cepat banget ya. Maksudnya dia punya timeline yang memang dia udah punya gitu ya. Jadi minimal tuh biasanya kalau publikasi jurnal itu biasanya time minimalnya biasanya 3 sampai mungkin 8 bulan atau 12 bulan untuk sorry 3 sampai 6 bulan sampai 8 bulan yang open access. Jadi dia memang punya SOP yang cepat gitu ya. Bukan cepat, maksudnya yang stabil gitu ya. Kalau cepat nggak bagus, cepat banget juga nggak bagus. Misalnya baru masuk hari ini besok udah terbit, nah itu udah fake pasti, salah ya. Jadi dia punya timeline yang cukup rigid tapi apa namanya jelas gitu ya. Nah tapi kalau close access itu karena biasanya dia menerima banyak paper, banyak artikel, jadi kadangkala artikelnya itu cukup lama di buffer gitu ya dengan publikasinya, apa namanya penerbitnya, sehingga rentangnya ya cukup lama gitu ya. Misalnya bisa aja eh, setahun, ada juga 8 bulan, tergantung kualitas papernya juga. Kalau kualitasnya bagus, bagus. Tapi kalau lama ya bisa lebih dari setahun. Ada yang sampai 2 tahun gitu. Jadi relatively cukup panjang gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah sih kalau misalnya teman-teman eh, bisa apa ya namanya bisa lebih sedini mungkin lebih cepat gitu ya karena mungkin karena dengan pengen lulus lebih cepat gitu ya 2 tahun. Nah, mungkin dari semester
semester 1 atau semester 2 itu udah langsung siap papernya gitu ya biar lebih cepat gitu ya. Nah, bedanya dengan conference, kalau conference mengikuti timeline dari eventnya. Ya, misalnya kalau dia ikut conference, kadang-kala katakanlah kemarin ada conference nih di bulan Februari tanggal 2 gitu ya. Nah, setelah conference biasanya tetap nanti ada proses review dulu, rapiin editorial ya. Tapi enaknya kalau conference itu biasanya kalau udah accepted di conference, most likely sih biasanya akan diterbitin di jurnal proceedingnya. Sorry, bukan jurnal, proceedingnya ya, proceeding conference-nya. Nah, itu biasa takes time 4 sampai 6 bulan kali ya. Biasanya tergantung dari eventnya secepat apa dia bisa publish gitu ya. Nah, itu kurang lebih lah gambaran perbedaannya ya. Ya mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya ya. Jadi emang ada sedikit perbedaan lah dari conference dengan jurnal. Ya. Oke, jadi nah ini the common journal business process teman-teman. Jadi nggak harus sama, tapi biasanya mirip-mirip. Jadi awalnya teman-teman akan submit ya prosesnya, lalu nanti akan ada screening proses dari editorial. Nah, editorial ini editor in chief ya, ini atau section editor. Jadi editorial tuh kalau orang bilang tuh editor in chief tuh godfather-nya lah gitu ya dari jurnal. Kalau dia udah nolak, udah pasti ketolak gitu ya. Jadi di screeningnya langsung kalau ke reject, dia langsung balik lagi gitu ya. Nah, jadi dia akan screening apakah bisa reject gitu ya. Kalau reject udah kita nggak bisa, kita harus cari cari jurnal lain atau dia kasih masukan gitu ya. Oh, ini cari jurnal ini aja, skopnya lebih bagus gitu ya. Skopnya lebih mirip atau ada revised submission mungkin ada yang kurang dari situ. Nah, habis kalau udah dari editorial proses ya apa namanya diokein oleh editorial screening tadi, baru editorial akan mengassign beberapa reviewer ya reviewer penelaah. Nah, penelaah ini kalau jurnal-jurnal internasional atau itu biasanya lebih dari dua atau minimal dua lah gitu ya, dua, tiga, empat itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya terlalu kompleks dari berbagai macam ilmu, biasanya ada IT-nya, ada manajemennya. Nah, berapa scholars tuh dia butuh gitu ya. Nah, dia akan send out surat gitu ya. Dan itu biasanya ada yang nge-reject, oh reviewernya nggak mau gitu. Jadi dia akan cukup lama juga, ada beberapa minggu lah dia butuh atau bulan juga. Nah, kalau udah diterima, baru dia akan direview. Nah, di review ini jangan harap besok langsung direview, yang enggak bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Tergantung dari kesiapannya. Tapi biasanya dikasih timeline gitu ya. Nah, setelah direview akan dilihat dan akan kembali ke kita. Nah, disinilah kita harus membuat revisi, teman-teman, revisi. Nah, revisi ini kita revisi di manuskrip kita, termasuk kita harus membalas apa saja yang diberikan masukan yang diberikan oleh reviewer tadi. Nah, setelah itu baru kita send lagi revision checknya akan dicek lagi oleh para reviewer. Kalau masih dirasa reviewer kurang eh, suka atau masih ada yang mengganjal atau masih yang perlu diklarifikasi, maka dikembalikan lagi biasanya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, maka langsung biasanya uh, editorial akan ngecek dan akan proses layouting gitu ya. Jadi prosesnya ya lumayan text time kok gitu ya. Karena yang diurus itu bukan satu paper ya, bukan satu manuskrip, tapi ribuan biasanya, ya ratusan atau ribuan gitu. Jadi ya itulah jalan kerjanya yang benar. Makanya tadi saya bilang kalau Scopus Journal itu 3 sampai 8 bulan itu cepet, udah oke banget gitu ya. Kalau conference, habis conference mungkin nunggu 4 sampai 3 sampai 6 bulan, sorry, 3 sampai 6 bulan itu juga mungkin udah terbit gitu ya. Tapi kalau yang close access mungkin jauh lebih agak lama sedikit. Nah,
Ini beberapa signs of predatory journal. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau jurnal yang bagus itu takes time karena ada editorial prosesnya, teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman kemakan sama biasanya ada yang suka email-email, minta ngirim jurnal, eh, ngirim ngirim artikel dong ke jurnal kita gitu ya. Terus pokoknya tulisannya gede kecil, aneh kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Itu sign of predatory journal. Nah, karena dia nggak transparan ya about publisher identity dan location. Jadi identitasnya, siapa yang penerbitnya nggak jelas. Misalnya dilihat lokasinya nggak ada gitu ya. Atau boosting unofficial fake journal. Dia bilang impact factornya dia terindeks Scopus dan sebagainya. Pas kita cek nggak ada. Ya, falsely claiming. Terus dia suka spam-spam juga nih ke email gitu ya. Hati-hati tuh. Ya, terus juga jangan ini dan promising acceptance decision within a very short time period. Misalnya bilang, oke kita akan terbitin dalam 2 minggu, 3 minggu, nggak mungkin. Butuh to be true, nggak ada yang editorial secepat itu gitu ya. Jadi jangan jangan percaya itu pasti bodong gitu ya, jangan ya. Itu pasti takes time teman-teman, bohong gitu ya. Kita cari namanya di profile Google Scholar atau di mana, nggak ada nama itu gitu ya. Jadi credential editor in chiefnya juga harus dilihat. Terus websitenya kadang-kadang ada grammatical error, websitenya, tulisan emailnya atau apanya ya, itu kalau kita cek, kok ada bahasa-bahasa nggak jelas atau banyak typonya. Nah ini juga bahaya gitu ya. Jadi grammatical errornya banyak itu bahaya. Jadi saya juga pernah lihat gitu ya, jurnal Turki, kok ada bahasa-bahasa apa gitu ya, Turki yang eh, masih ada gitu di eh, harusnya bahasa Inggris semua misalnya gitu. Nah itu udah aneh gitu ya, berarti nggak dicek dengan baik bahasanya. Lalu juga publishing article that have not been professionally typeset, maksudnya nggak dicek lagi, ada juga bahasanya, template-nya, jadi langsung masuk langsung oke gitu ya. Nah itu juga nggak bagus. Nah jangan ya teman-teman, karena nanti akan berdampak eh, kepada kita semua sebagai peneliti, sebagai penulis, karena ini kan ini kita ya, apa namanya, kredensial kita, apalagi nanti membawa nama misalnya pembimbingnya gitu ya. Ya ada pertanyaan mungkin, sorry, nggak deh. Oke. Ya jadi karena ada nama pembimbingnya, ada nama institusi, nanti jadinya kurang baik gitu. Jadi hati-hati, ini harus benar-benar waspada. Dan mungkin nanti kalau mau dicek juga nanti bisa, tadi ada research center ya dari Bu Sekar. Itu bisa melalui Bu Sekar juga nanti bisa dibantu cek gitu ya, mana yang katakanlah lampu hijau dari BINUS gitu. Biasanya BINUS juga punya kayaknya kalau nggak salah selalu update gitu ya, conference-conference yang up to date, yang boleh digunakan, mana yang nggak boleh gitu ya. Ya, nah terus juga ini juga beberapa tools yang bisa dicari ya kalau mau lihat predatory journal. Nah, jadi ini adalah determine quality of a journal ya tadi. Jadi cek pas publications. Jadi kalau mudahnya kalau mau lihat jurnal itu terbit atau manuskrip itu terbit, melihat arsip-arsip sebelumnya gitu ya. Oh, penulisannya seperti ini, ada introduction-nya ditulis seperti ini. Nah, itu coba lihat ya. Konsisten nggak gitu ya. Nah, jadi pas publication-nya regulator kapan sih dia terbit, bulan apa aja, apa dia terbitnya setiap volume. Nah, itu dicek gitu ya. Itu ada kok contoh-contohnya. Lalu jurnal itu dilihat, kebagusan jurnal itu dilihat dari impact by its citation. Jadi semakin orang baca view-nya dan semakin orang gunakan itu sebagai referensi, maka jurnal itu dikatakan memiliki impact. Jadi senang dong kita punya riset, punya tulisan, dibaca orang,
dan orang itu mengutip kita gitu ya dengan baik gitu ya, berarti jurnal kita memberikan manfaat buat orang lain juga. Nah, itu yang harapan kita sebagai akademisi, bahwa atau sebagai di wilayah ini, di wilayah akademik, bahwa kita bermilikan dampak. Ya, meskipun kenapa sih kok nggak harus kita bikin prototipe aja? Ya boleh aja sih setelah ini gitu ya, setelah kamu mau buat prototipe, mau hilirkan menjadi sebuah produk, ya bagus banget gitu ya. Tapi untuk sementara, bare minimumnya adalah ketika tulisan apa, paper kamu atau artikel kamu digunakan dibaca oleh orang. Jadi pastikan kamu juga menulis dengan baik. Lalu juga pay attention to the journal policy. Jadi lihat apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Karena setiap jurnal punya eh, ini yang berbeda-beda ya, punya apa, syarat yang berbeda-beda ya. Nah, ini indeksasinya ya banyak ya. Ada udah di Scopus, ada ABDC, macam-macam. Watch ya. Kalau ProQuest ini indeksasi untuk kita bisa melihat, mencari ya jurnal ya, scholars dan sebagainya. Nah, sedikit tadi memahami tadi struktur dari pengurusnya. Jadi ya ini tadi editors, ya, orang-orang yang biasanya akan melihat ya secara substansial dan semuanya dia akan cross check semuanya. Ya wasitnya ibaratnya ya. Yang utamanya apakah ini boleh lanjut atau enggak ya begitu. Terus ada volumenya ya, kapan harus terbit ya, apakah standarnya ya, boleh tanya gitu ya, dan cek juga artikel-artikel yang eh, apa namanya, apakah dia membuat, biasanya juga jurnal itu juga atau membuat conference ya, nah spesial isunya dia ambil dari conference. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan ya. Aim, scopes, and focusing. Aim ini lebih kepada field study apa yang jurnal tersebut atau conference tersebut ya, temanya spesifik, scope-nya ya, scope kajiannya apa, dan dia limit ke research paper yang seperti apa tematiknya. Jadi ada juga yang dia pengennya yang kuantitatif study aja, ada yang pengen kualitatif study aja, ada, atau lagi ngomongin AI based, focusingnya tentang AI aja ada juga gitu. Jadi macam-macam ya, eh, teman-teman semua. Ya, nah nanti kita akan lihat ya. Dan juga yang paling penting adalah referencing style. Jadi eh, mereka itu cara menuliskan referensi atau daftar pustakanya itu juga berbeda. Ya, ada yang menggunakan APA style, ada yang menggunakan Harvard, ada yang menggunakan. Nah, itu semuanya jelas ada di Journal Instruction. Jangan sampai teman-teman semua pas lihat ini, saya males deh merubah gitu ya. Saya maunya nanti ini aja, nggak bisa ya. Oke, kapanpun teman-teman sudah mau memasukkan ke eh, apa namanya, publisher jurnal tersebut, harus mengikuti tata caranya. Ya paling simpel misalnya, kadangkala eh, ada juga orang Indonesia misalnya masuk ke jurnal, misalnya jurnal di BINUS deh misalnya. Di BINUS juga ada yang misalnya Scopus gitu ya, atau jurnal Sinta 2-nya yang udah bahasa Inggris. Dia pikir ini bahasa, kan orang Indonesia juga, dia kan jurnal di Indonesia, jadi dia lempar aja atau masukin aja pakai bahasa Indonesia tanpa melihat ketentuannya. Nah, itu udah pasti nanti langsung di reject gitu ya, langsung. Jadi jangan sampai seperti itu, sayang, buang-buang waktu gitu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Every journal has its own referencing style, dan referencing tool kayak Mendeley juga akan membantu untuk mempercepat referensi style kalian. Nah, itu beberapa hal terkait jurnalnya. Nah, sekarang kita baru ngomongin papernya atau manuskripnya. Gimana sih teman-teman di S2 ini yang mungkin latar belakangnya berbeda ya? Ada yang praktisi, ada yang konsultan mungkin, ada yang PNS di sini, ya, ada yang pembisnis gitu ya. Eh,
apakah nulis apa namanya nulis tesis itu udah sama kayak jurnal. Itu totally different ya, totally different, beda banget ya. Eh, Kebanyakan tuh yang belum paham akhirnya dia main comot-comot gitu ya dari tesisnya untuk dibuat ke template jurnal. Jadi jurnal rasa tesis gitu ya, itu kerasa banget bedanya. Bahasanya terlalu kaku, terus ya kelihatan lah nggak ada ya karena template-nya kan template tesis ya, bukan template jurnal. Jadi template tesis tuh langsung di copy paste gitu, nggak langsung seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus challenge-nya adalah bagaimana bisa menuliskan hal yang kompleks menjadi hanya bisa dibaca dalam 15 sampai 20 halaman gitu ya, atau 16 halaman. Nah ini jadi teman-teman harus benar-benar memilih, mengukur, melihat, membaca lagi per paragraf apakah paragraf ini nyambung satu sama lain gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dipublish, yang bisa dipublikasi kalau dari tesis itu bisa berupa research artikel. Jadi dari tesis teman-teman udah buat research, nah di artikel keseluruhannya dari basisnya original research itu bisa dibuat publikasinya ya. Biasanya artikelnya kalau untuk jumlah kata itu 6.000 sampai 8.000 kata. Ya, biasanya jurnal di situ. Ada yang 9.000. Jadi kalau cuma 3.000, udah pasti dibalikin tuh. Ya, jadi Kak, pastikan jumlah words-nya itu termasuk dengan referensi, termasuk dengan judul, semua itu di around 6.000 sampai 8.000 kata. Ada juga namanya review artikel. Review artikel ini biasanya kalau kita biasanya sebut eh, kita literatur review ya. Jadi kita mereview beberapa artikel. Jadi kita mensummarizekan, mensintesa, membuat suatu literatur review, review artikel yang biasanya menggunakan metode systematic literature review, ada scoping review, macam-macam. Nanti teman-teman bisa pelajarin. Jadi kita mereview beberapa jurnal, bukan beberapa sih, banyak jurnal, ya, banyak tulisan sehingga membentuk satu tematik baru. Nah itu juga bisa kita publikasikan. Ya, makanya jadi bab 2 teman-teman tuh sebenarnya udah bisa dipublikasikan. Ya. Nah, ini review paper based on other publish. Jadi bukan report original research, tapi bisa mensumarisasikan. Nah, itu juga orang mau baca gitu ya. Itu kira kurang lebih excluding title, abstract, dan references itu 6.000 sampai 8.000. Ya. Nah, untuk manuskripnya sendiri, itu template setiap jurnal tuh punya template masing-masing sih ya sebenarnya. Dia punya kaedahnya seperti apa, maunya seperti apa. Tapi biasanya secara generalnya eh, dia menggunakan namanya IMRAT framework ya. IMRAT framework ini pertama biasanya ada title, author, abstract, keywords. Nah, ini descriptive informations yang bisa dilihat ketika reader akan mencari sebuah artikel. Jadi title-nya harus eye-catching gitu ya. Jadi kalau title sendiri tuh bisa berupa pertanyaan yang how gitu ya, bisa ya, misalnya how AI can apa namanya can impact in business strategy in apa gitu kan. Jadi gimana sih AI bisa memberikan, nah itu juga boleh, atau statement juga boleh ya. Nah, yang pasti dia harus apa namanya memberikan satu standpoint yang clear, jelas dan membuat pembaca itu penasaran gitu ya. Nah, itu di title. Nah, makanya beda kan sama title di tesis atau di tesis master gitu ya. Biasanya kan tesis master cuman analisa pengaruh apa gitu kan.
atau mungkin terkaitan antara ini. Nah, itu kan itu tesis banget gitu loh. Jangan langsung diplek-ketiplek ya. Ya teman-teman harus buat title yang menarik membaca dan stands out. Terus juga ada yang orang bilang semakin agak bukan membingungkan ya, tapi membuat orang bertanya-tanya itu juga kadang-kadang lebih bagus gitu ya. Terus juga author harus dituliskan jelas ya siapa nanti yang akan menjadi first author. First author itu penulis pertama ya. Penulis pertama itu biasanya orang atau penulis yang mayoritas pekerjaannya itu dia ya handlingnya, yang project yang membuatnya gitu ya. Yang berkorban paling besar lah kayak gitu di manuskrip tersebut. Nah, itu biasanya kalau lagi tesis ya pasti biasanya studentnya ya, mahasiswanya. Nah, terus juga ada second author. Second author siapa yang membantu author tersebut ya, biasanya pembimbingnya gitu ya. Nah, pembimbingnya itu bisa jadi second author gitu ya, karena dia memberikan masukan, menjadi supervisi, membantu membaca data, nah, mengkurasi data. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa masukkan. Atau mau tambah lagi third author, ada pihak lain misalnya dosen kedua atau ada dosen penguji yang ternyata dia juga banyak ini gitu ya. Itu sah-sah aja asal sekali lagi di authorship ini kalian harus declare bahwa tidak ada conflict of interest gitu ya. Jadi nggak boleh tuh ada conflict of interest gitu ya. Jadi semuanya harus declare bahwa ini nggak akan ada masalah di antara kalian ya. Kayak gitu. Terus abstrak, abstrak ini gambaran deskriptif dari eh, gambaran lah, gambaran secara eh, apa namanya gamblang gitu ya, penelitian kalian. Nah, biasanya abstrak ini di yang 250 kata, 300 kata itu tergantung ya. Jadi cerita dulu tentang objektifnya apa, terus pertama sedikit kata-kata depannya, terus objektifnya apa, metode digunakan, temuannya apa, novelty-nya apa, gitu ya. Nah, itu cerita singkatnya aja. Nah, kayak apa ya, kalau kita nonton film tuh trailernya lah gitu ya, tapi cukup menggambarkan, udah perlu gambar lah. Orang udah tahu alurnya, ceritanya bakal gimana sedikit gitu ya, meskipun dalamnya dia penasaran juga ya. Terus keywords, keywords ini kita pilih yang kata kunci yang sejalan dengan penelitian kita. Nah, baru masuk ke introductions. Introduction ini menjawab why, teman-teman. Jadi menurut saya sebagai editor di DBB dan juga saya sering mereview beberapa paper, kami akan langsung bisa mereject atau menolak tulisan, menolak manuskrip itu ketika introduction-nya udah jelek gitu ya. Introduction itu suatu hal yang cukup harus bisa apa ya, stands out gitu ya di tulisan teman-teman semua. Kenapa? Karena ini penting banget. Harus menjelaskan tentang apa sih konteks dari tulisan ini, project ini. Terus apakah tulisan kalian punya sesuatu yang fit dengan topik dari research-nya gitu ya. Kekinian nggak sih? Ada hal yang menarik nggak? Kenapa harus nulis ini gitu? eh Kenapa orang bakal baca sih tulisan kamu kayak gitu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang yang teman-teman pas nulis juga harus aware gitu ya. Jangan cuman yang penting nulis selesai gitu ya. Enggak. Justru kita menghadirkan ya orang akan baca karena ada satu hal yang mau kita kasih tahu ini penting banget gitu. Lalu ada research questionnya dan itu membuat pertanyaan penelitiannya. Jelas nggak penelitian-penelitiannya dari masalah yang mana ya, sehingga menimbulkan ada namanya gap of research, ada jurang penelitian yang harus diisi dan harus dilakukan. Nah, ketika itu nggak kelihatan di introduction, jadi baru di screening aja, nggak ada nih pentingnya, nggak ada urgensinya, nggak ada nih gapnya, mau neliti apa sih? Oh, hal-hal yang berulang aja nih, tidak
tidak ini juga apa namanya nggak begitu menarik, ya. Nah itu udah biasanya udah dicek. Makanya bagian paling tersulit biasanya itu kalau menurut saya adalah introduction, karena introduction itu harus stands out. Terus yang kedua methods, methods itu how. How itu adalah what did the author do to answer the research question. Jadi metodenya gimana ngejalaninnya? Apakah menjawab pertanyaan penelitian, metodenya clear, transparan, siapa aja respondennya, kenapa milih respondennya, sampel size-nya berapa, samplingnya gimana, terus pertanyaan penelitiannya didapat adopsi dari mana, gitu-gitulah. Nah, hal-hal itu harus tercermin di metode teman-teman. Ya, jangan kayak kucing dalam karung, "Ah, nggak mau deh, ntar ketahuan jelek gitu." Enggak ya. Jadi harus seclear mungkin karena penelitian itu yang bagus adalah penelitian yang nanti kalau orang lain mau replikasi dia dengan ngikutin hal yang sama aja bisa dapat hal yang sama gitu ya. Jadi itulah validitas dan reliabilitas dari penelitian. Jadi harus bisa dikasih tahu dengan baik. Terus juga result. Nah, result itu menjawab what. Apa yang bisa dijawab dari pertanyaan penelitian tadi. Dan apakah ada tabel, ada demografik atau apapun itu yang mau ditampilkan, figur apa yang digambar apa, metode model yang didapat dari hasilnya itu harus diceritakan dengan baik gitu ya. Nah, result juga harus dikaitkan dengan theoretical contribution, teori apa yang kamu pakai tadi sebelumnya. Nah, itu akan memiliki kontribusi di mana ya. Terus apa sih saran kontribusi nanti untuk yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau ekosistem risetnya atau apapun itu ya. Jadi tentang field atau tentang topik yang kita lakukan. Nah, jadi itu harus diceritain ya. Nah, itu temuan ya. Jadi temuan itu harus benar-benar menjadi hal yang kamu jual gitu ya. Apa nih yang bagusnya dari temuan ini? Terus dikaitin dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Terus juga discussion, nah discussion signifikansi project ini akan berdampak kemana? Nah, ini sejalan dengan penelitian siapa sebelumnya. Jadi apa berjalan nggak penelitian ini eh, ketika sudah mendapatkan penelitian ini maka dampaknya buat siapa gitu ya. Nah, itu harus diceritakan. Dan conclusionnya adalah how does it fit with the what else known topic. Jadi eh, ya conclusionnya apa gitu, apa yang didapat gitu ya, baru referensi. Nah ini adalah IMRAT teman-teman. Jadi ini biasanya yang menjadi apa ya bisa dibilang contoh lah ya yang di eh, yang di yang dipakai ya oleh ini apa namanya beberapa jurnal gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat ya contohnya. Nah ini research contributions. Nah, jadi tadi ya di sini sebenarnya kontribusi apa, signifikansi apa, nah kontribusi apa, nah ini kontribusinya di sini. Apakah nanti riset kamu akan banyak kontribusi di theoretical, apa di empiricalnya, dan juga atau menggunakan metode-metode yang baru dan sebelumnya belum banyak gitu ya. Nah itu jadi harus ada kontribusinya. Kalau enggak, kayaknya enggak enggak penting-penting banget gitu ya, enggak bagus-bagus banget. Gitu. Nah itu harus stands out ya. Problem with author nowadays are they have too much focus on empirical data. Jadi, oh karena dia kerjanya di satu tempat nih, misalnya oh, di Litbang, misalnya apa ya? Misalnya kalian bisnisnya bisnis restoran misalnya, cuman punya restoran ini aja datanya. Terus oh ini nggak punya orang lain ya, jadi empirical aja yang bagus gitu ya. Orang juga nggak tertarik gitu ya. Harus bisa menggabungkan apa yang bisa membedakan restoran ini dengan sebelumnya yang kira-kira ini akan menjadi satu yang besar gitu kan. Nah, jadi itu yang harus dicari gitu ya. Jadi misalnya gitu ya kalau restoran atau apalah itu ya. Nah, jadi jangan jangan sampai
pas kita nulis itu kita udah jumawa duluan ya bahwa oh tulisan kita bagus nih karena cuman ini. Misalnya kemarin saya juga nerima ada artikel cuman ngomongin tentang wilayah tentang ini ya tentang katakanlah Kementerian Agama misalnya ya ada kasus gitu ya di Kementerian Agama cuman di wilayah tertentu atau Bank BCA misalnya di wilayah tertentu ya itu kan misalnya dia punya empiris yang bagus empirical data yang udah nggak dimiliki orang lain tapi so what gitu buat apa gitu nggak ada kaitannya juga dengan theoretical orang juga nggak tertarik bacanya karena ya itu cuman case satu case aja gitu nah jadi itu yang kita harus bisa menjahit supaya hal ini tuh hal ini kecil penting tapi juga berdampak gitu ya bagi keilmuan di theoretical gitu. Nah, do literature review because research. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman. Semakin teman-teman banyak membaca, mengaitkan dengan berbagai literatur, semakin teman-teman punya literatur yang banyak, ya, bacaannya cukup, ya, saya pastikan teman-teman akan bisa punya banyak point of view yang bisa dituangkan. Nah, jadi kalau bacaannya sedikit, terus literaturnya juga, sorry, misalnya bacaannya tahun 90 atau 80 yang udah terlalu lama ya tentang case-nya. Nah, baiknya sih mengambil literatur-literatur atau referensi yang 5 tahun terakhir juga gitu ya. Supaya kekinian memang up to date juga ya. Nah, ini juga akan menentukan arah dari penelitian. Jadi semakin baru, semakin kekinian, semakin referensi yang baru, semakin itulah yang didiskusikan sekarang. Kalau masalah BINUS juga 5 tahun ya, Sekar ya, referensinya kan. Jadi terus terbaru banget. Dan diomongin terus terbaru. Kayak marketing nih misalnya. Apa yang terbaru sekarang? Apa digital marketing gitu ya, VR misalnya. Nah itu lagi baru tuh, lagi rame. Ya, misalnya. Terus apa lagi? Banyak ya. Apa sekarang tuh ada game apa tuh namanya Roblox ya. Nah itu kan digital ya. Terus juga apa hal-hal kayak gitu kan menarik banget ya, baru banget. Di HR juga sama misalnya. Ini Basakan lagi meneliti juga nih tentang AI misalnya di human resource. Nah itu kan menarik gitu karena itu hal yang baru. Ya, atau di strategic management, misalnya kita lagi ngomongin tentang apa hmm, ya change process atau sekarang lagi misalnya bisnis lagi banyak yang ini tentang risiko misalnya risiko di karena kan bisnis sekarang tuh lagi bergeming karena ada resiko dari peperangan ya, ya geopolitical. Nah, apa sih bedanya? Kayak gitu. Oh, itu menarik banget ya, dikaitin bisnis dengan geopolitical gitu ya. Nah, kayak hal-hal kayak gitu tuh yang baru ya. Nah, jadi possible theoretical contribution of academic writing itu gap spotting. Kita menemukan satu hal yang belum diisi, celah yang belum diisi. Lalu juga kita disupport oleh isu-isu dari literatur review terkini, terbaru. Lalu juga kita memahami theoretical ilmu ya, karena kita kan basisnya ilmu pengetahuan, pasti ada teori-teori yang kita gunakan ya. Lalu juga kita pertajam dengan eh, apa findings kita dan theoretical contribution kita. Lalu kita kritis gitu ya. Nah, inilah peran kita dalam menulis itu kita mengkritisi dan positioning diri kita, kita menuliskan mau arahnya gimana. Ya. Jadi itu yang akan membuat tulisan kalian bagus. Nah, ini key feature of academic writing. Jadi academic writing itu juga bukan cuman quotes gitu ya, cuman side, tapi ada argumennya. Kamu ketika melihat situasi ini, tema ini, kamu taking a position, argumen kamu pro atau enggak gitu kan. Evidence-nya jelasin.
verifikasi informasinya. Support datanya seperti ini, kamu kasih tahu apa yang terjadi. Orang kan nggak tahu data itu ngomong apa, diceritain lagi. Scholarship, argumen dan evidence link to other research. Pasti ini akan menjelaskan atau mengaitkan dengan riset-riset sebelumnya atau kajian-kajian sebelumnya gitu. Jadi kamu harus tahu juga ya yang sebelumnya udah ngomongin apa. Nah, kamu lanjutin dari yang sebelumnya gitu. Jadi itu harus ada kesinambungan. Debatable, ada different argument against each other, critical analysis, ya, objektif dan juga presisi. Ya, penggunaan kata. Nah, ini yang harus ada juga. Dan juga harus memahami ketika kita melakukan publikasi ada etikanya gitu ya. Nah, jadi adherence to publishing ethics ya. Tadi saya bilang clear role in writing and authorship. Jadi jangan ribut deh nanti siapa yang penulis pertama, penulis kedua, udah itu harus settlekan dari sekarang. Confidentiality ya, apakah datanya confidence nggak, bisa dipublikasikan nggak misalnya. Kalau nggak dia butuh apa cleanse ethical nggak surat dari kampus atau dari institusinya untuk bisa mengeluarkan. Nah itu jangan sampai ribut karena hal itu. Inform consent. Misalnya kita nyebarin kuesioner, orangnya diberitahu nggak, ini ngisi kuesioner untuk apa, ini inform nggak, orangnya consent gitu ya, oh tahu, ya saya bersedia gitu ya. Nah itu sampai segitunya loh ya, buat riset. Ethical consideration in research ya, jadi ada etikanya ya, kita ada surat pengantarnya dan sebagainya, integritinya ya, dan juga jangan sampai kita plagiarism ya, atau mengklaim eh apa namanya ini dari orang lain ya, eh apa eh publish apa namanya kerjaan-kerjaan orang lain langsung kita semuanya A sampai Z kita klaim. Nah itu jangan ya. Dan yang saya tahu di BINUS itu cukup keras gitu ya, plagiarism. Even kalau kalian keluar, kalau nggak salah di tahun-tahun sebelumnya saya dengar kalau kalian ketahuan korupsi aja itu dicopot gitu ya gelarnya dari BINUS, which is very good gitu ya. Jadi itu menjaga integritas dan eh, ya tadi ethical tadi ya. Oke, so what are journal dan tadi yang Scopus indexing itu are looking for? Apa yang mereka cari? Ya, ini ya, theoretical driven exposition perspective rooted, strong integration and theoretical empirical issues, rigorous empirical investigations. Ya, jadi ada yang isunya baru menarik dan ada teorinya clear. Rigor dia digunakan metode yang tepat dan jelas, dipresentasikan dengan sangat baik, mudah dipahami, ada sesuai dengan tema-tema jurnalnya, tema-tema eh, penerbitnya, literaturnya clear, ya ada jurnal-jurnal terdahulu dan linknya ada. Eh, kita bisa dapat sesuatu hal yang baru yang bisa kita pelajari untuk praktikal, untuk bisnis terutamanya. Stands out artikel maksudnya tadi ya kekinian, bahasanya tuh menarik gitu ya, dan mengikuti jurnal prosedur. That's it sih, itu aja sebenarnya. Wah tapi kan susah banget ya, emang harus perlu proses gitu ya. Kalau kalau bisa dibilang ini semua memang perlu proses ya, yang eh, cukup apa namanya penantang gitu ya. Dengan mempublikasi 16 paper, 16 halaman itu perlu berpikir ya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, can we, ini pertanyaan yang sekarang mungkin para ini udah pada nanya gitu ya, bisa nulis pakai AI nggak gitu ya. Nah, eh, saya bisa bilang itu kembali ke jurnal prosedurnya, tapi biasanya jurnal atau penerbit itu pasti dia minta declaration dulu. AI deklarasi. Jadi kalian mendeklarasikan dulu. Kalian janji ya, kamu menggunakan AI dengan cara apa. Jadi ketika nanti
ternyata di satu saat nanti kamu bilang iya, tapi ternyata kamu itu menggunakan semua AI, ya kita bisa cabut gitu ya artikel kamu. Jadi ada AI declaration. Nah, AI declaration itu biasanya digunakan hanya untuk hal-hal tertentu gitu ya. Misalnya, oke kita mau cari bantu, misalnya ada alat untuk writing language ya, atau benar-benar untuk memperlihat lebih dalam lagi research gap. Nah itu boleh-boleh aja, boleh-boleh aja pakai AI. Tapi kamu harus stated nanti di declarationnya, declare ya. Terus juga mau make our questions goes more profound, bahasanya biar lebih bagus gitu ya, ditajam questionsnya, research questionsnya. Nah, itu boleh-boleh aja. Tapi kamu harus declare apa yang digunain ya. Kan nggak mungkin using semua tulisannya menggunakan AI, nggak mungkin kan. Jadi kamu harus declare mana yang kamu gunakan ya. Biasanya menggunakan improve writing language, oke ya. Tapi kamu harus declare di situ. Jadi ada ethical usage-nya di situ ya. Tapi tidak digunakan untuk manipulate data, manipulate image, ya itu nggak boleh ya. Atau misalnya apapun itu ya yang sifatnya eh, fully AI generated itu juga nggak boleh ya. Kan kita nggak mau dong AI lebih pintar dari kita. Jadi kita yang harus mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Oke, so hati-hati juga menggenerate fake citations ya. Biasanya ada yang udah desperate banget. Aduh, udah deh pakai uh, ChatGPT, tolong dong tulisin citasinya semuanya gitu. Ya, itu pas dicari nggak ada banyak. Ya, jadi dia buat bisa generate fake citations. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nggak boleh. Ya, atau teman-teman juga bisa berlangganan kayak Grammarly. Kalau di penerbit bagus punya, atau punya teman yang punya proofread service, editing service, ya boleh-boleh aja. Tolong dong bacain apa, clearin bahasa gua gitu ya, bahasa Inggrisnya dengan sangat baik gitu. Nah, dia pakai proofread. Nah, per kata berapa di charge-nya ya ya itu ada kayak kalau di Scopus tuh ada namanya Editage. Editage itu dia salah satu proofread yang rekanan Scopus ya, bagus bahasanya. Ya, Englishnya bagus banget. Atau Quillbot dia juga boleh pakai yang berbayar punya ya. Gitu. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya dari saya ya. Nanti kita coba akan lihat ininya sambil berjalan. Saya akan perlihatkan sedikit dulu sebelum kita masuk ke tanya jawab. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman mau mencari Scopus, conference, kalau conference saya kira nanti bisa ada listnya dari tim yang Bu Sekar gitu ya. Nanti bisa share di sini. Bisa di-share kali ya Bu Sekar ya. Ada list-list conference yang bisa diikuti gitu ya. Nah, kalau di Scopus, list-list conference, list-list jurnalnya mungkin teman-teman bisa buka nanti scopus.com gitu ya. Ini adalah indeksasi tadi, terus teman-teman bisa ke scopus.com, terus di sini di paling bawahnya ada about Scopus tuh ada content coverage. Nah, teman-teman bisa klik content coverage. Nah, dia jadi mana sih jurnal-jurnal yang masih ini ya terindeksasi coverage tersebut. Ya, jadi lihat ada 7.000 thousand lebih lah. Jadi jangan takut ya. Conference juga banyak yang terindeks Scopus. Nah, di sini teman-teman bisa cari ini title on Scopus di bawahnya. Ada download the source list, title list, download the book title list. Nah, teman-teman klik aja ini. Ini akan mendownload list-list jurnal atau publisher atau penerbit yang masih terindeks Scopus. Ya, kita akan buka.
Nah, ini listnya ya teman-teman yang tadi kita download dari scopus.com sudah terlihat ya. Nah, di sini lihat di sini ada Scopus Source Januari, ada accepted titles Januari, ada yang baru masuk ya, yang baru masuk ke Scopus. Ada juga yang discontinue tadi saya bilang. Ternyata dia udah tidak masuk indeksasi Scopus. Nah, ini yang be aware, hati-hati. Jadi dia udah tidak bisa diklaim nanti indeksasinya. Ada juga serial conference juga. Nah, conference-konferensi yang eh, berafiliasi dengan Scopus gitu ya. Nah, ada juga yang penerbitnya berafiliasi. Biasanya kalau yang di minus tuh mungkin IEEE ya, yang IT-IT. eh, Nah, itu masih kayaknya kalau nggak salah. Ada yang proceeding conference yang tahun 2025 gitu ya. Nah, tapi bisa dicari yang conference. Tapi nanti kalau yang conference saya kira di BINUS juga ada itu. Nah, katakanlah kita ngambil yang Scopus Source. Nah, kita fokus aja Source Januari 2026. Nah, di sini lihat ada yang aktif, inaktif gitu kan. ISSN ini ininya ya, number print penerbitnya ya, apa namanya nomor penerbitannya lah gitu ya. Nah, coverage ini tahunnya ya, sini ya. Kalau inaktif berarti udah nggak aktif ya teman-teman. Jadi hati-hati, jadi udah nggak aktif. Saya inaktif ya. Jadi udah banyak loh. Ini banyak banget, ribuan. Jadi nggak mungkin diinin ya. Nah, langsung kita search aja misalnya. Teman-teman biasanya mau cari di mana? Misalnya aku mau cari di Kogen ah, Kogen Business Management, Kogen Business. Kogen apa sih? Kogen Business. Nah, misalnya gini. Kogen ini Taylor franchise. Oh, masih aktif sampai tahun 2026. Oke, aman. Misalnya. Misalnya lagi em, itu nama publishernya ya teman-teman, ini nama jurnalnya, sorry bukan nama publisher, nama jurnalnya. Nama publishernya ini Tyler Francis. Ini nama jurnalnya. Nama jurnalnya misalnya apa lagi? Eh, em, apa ya misalnya Joe NTC Talks. Journal of Open Innovations. Journal of Open Innovation misalnya. Nah ini juga aktif 2026. Ya. Misalnya ada Frontier juga, misalnya in organizational. Ya, ya benar. Nah, ini Frontier nih ada yang macam-macam nih. Misalnya. Jurnalnya para ada ini ada juga macam ya. Protein Media SA misalnya Oncology Review, patologi, misalnya psikologi, misalnya kita cari. Pemeran. 5 cek ya, banyak lah gitu ya. Atau misalnya Emerald. Emerald itu nama penerbitnya, misalnya bisnis. Nah, misalnya apa, jurnal engineering. Kita cari bisnis lah. Nah, bisnis manajemen, bisnis. Nah, ini, eh, bisnis misalnya
Nah, ini Springer, juga bagus ya, lebih itu. Nanti bisa dicari, di bisnisnya banyak sih. Ya, di, kita bisa lihat ya. Ini buat ngecek sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau cek dulu nama jurnalnya itu banyak sekali ya sebenarnya yang mau dilihat gitu ya. Nah, tapi kalau mau lihat jurnal apa, fokus di mana, ya. eh, oh iya, sekarang juga ada AI yang bisa ngebantu sih teman-teman. Kalau teman-teman tahu Trinka, ini misalnya trinka.ai, ya. Nah, misalnya gini, teman-teman bisa subscribe juga atau mungkin free dulu juga nggak apa-apa. Kalau di ini kami di UI udah pakai Trinka ini eh, free gitu ya. Kita pakai sebentar, saya coba login dulu. Nah, ini ada beberapa yang bisa bantu untuk mencari jurnal mana yang kira-kira tepat gitu ya buat kita. Nih, nah ini mungkin kalau teman-teman punya bisa pakai Trinka juga. Ini bagus bisa buat proofread file, translate file juga bisa bantu untuk plagiarism checker. Kalau buat dosen ini kebantu. Nah, bisa ngecekin AI content detector juga apakah mahasiswa apa ya pakai AI berapa lama. Nah, habis itu ada ini satu juga kita pakai itu Journal Finder gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa masukin abstrak teman-teman di sini ya nanti jurnalnya akan si Trinka tadi akan cariin jurnal apa yang cocok buat teman-teman. Misalnya saya ingin ya, misalnya gini, misalnya kita paste gitu ya, search jurnal, misalnya. Nanti dia akan nyariin, membantu nyariin. Itu juga boleh sih, kalau nggak mau repot. Atau kalau mau repot ya bisa cari sendiri, ya banyak dari publisher-publisher top, kayak tadi Taylor Francis, ya cari di googling aja juga ada di review result. Ini ada yang stability, ya, ya, ya macam-macam dia bisa ini. Ya. Atau juga bisa cari di Google sih sebenarnya. Ya. Nah, satu lagi saya mau cobain contohin proses dari submitting jurnal teman-teman ya. Ini yang saya mau cerita. Ya, contoh misalnya teman-teman mau pilih jurnal Open of Innovations ya, Technology Market and Complexity. Ini jurnal Q1, EPC-nya juga murah, cuman 1.250, tapi dolar lagi naik ya. Ya 18-20 jutaan, mungkin 22 juta kali ya. Terus kenapa bilang murah? Karena jurnal yang lain mahal-mahal teman-teman. Kalau Q1 itu yang top tier ya, Q1 itu paling bagus. Itu biasanya di atas 2.000 dolar, 1.500 dolar. Ini cuma 1.200 dolar. Nah, tapi ini fokusnya di sini ya. Kita lihat tadi apa? Jurnal Open Innovation Technology Market. Jadi ngomongin pasti tentang inovasi-inovasi apa ya yang ada di studi, mau inovasi bisnis model, inovasi supply chain gitu ya, kita lihat dari scope-nya dulu. Nah, eh, tuh, dia bisa apa aja gitu ya, contribute sustainable human economic. Ini orang Korean ininya.
Nah, misalnya langsung kita lihat latest isunya dia apa aja sih bahasnya. Oh, oh iya ada teknologi itu loh. Latest issue. Dia nggak harus yang penting ada inovasi terbarunya gitu ya. Oke, model bisnis model, ada AI juga, innovation. Pokoknya ada kata innovation juga biasanya. Nah, ini Scopus kita. Nah, misalnya kita mau masukin di sini deh, ya. Nah, kita masukin submit article. Nah, biasanya kita akan masuk ke lamannya dia. Ya, nah ini. Lihat nih, saya masuk ke lamannya ya, misalnya. Ini ya. Udah, kita submit new manuscript. Terus juga, nah di sininya tuh kita bisa milih ya, artikel yang panjang atau yang review, tadi saya bilang, penelitian atau review. Oke, kita bilang penelitian. Nah, sebelumnya di sini eh yang kita harus siapkan manuskripnya ya, biasanya yang udah kita buat, kita download, kita kirim, misalnya kita terus saja dulu. Ya. Misalnya ini, kita masukin aja dulu. Misalnya, nah, ketika kita masukkan, nah, lihat teman-teman di sini, mereka minta ada author responsibility integrity ethic forms ya. Nah, ini biasanya kita akan ngisi dari sini. Lalu ada title page with author information, ikutin aja ya. Oh, dia minta uh, title depan dengan author, tapi manuskripnya berarti tanpa author. Berarti nanti kalau ada kita ngisi manuskrip, kita nggak usah masukin nama-nama authornya atau penulisnya. Terus juga author contributionnya apa. Nah, katakanlah author responsibility integrity ethic form ini. Nah, ini tuh harus kalian dapat nih. Ada juga yang minta kadangkala surat etika, cleansing etika dari institusi kita. Nah, which is ini mungkin binus ya, Baskar ya. Nanti Baskar bisa cerita tuh biasanya kalau ethical prosesnya gimana di binus untuk dapat surat apa bebas etik ya, yang sejalan dengan Helsinki. Nah, itu penting buat para jurnal bahwa kalian declare gitu. Nah, ini kalian upload semuanya, baru kalian bisa ngikutin prosesnya. Gitu. Nah, ini waktu itu saya buat seperti ini, jadinya ini penelitian saya waktu itu Journal of Open Innovations. Ya, ini waktu itu penelitiannya ada di Peruri bersama teman saya, ya, Saiful. Nah, ini lihat, saya buat, oh ya, jadi waktu itu ini karena udah di review ya, jadi ada review prosesnya, jadi udah dikasih masukan. Nah, saya lihat nih, ini cara membalas respon ke reviewer atau respon menjawab apa saja yang harus diperbaiki di paper saya. Nah, ini ada komennya kan, sebelah kiri ini dibuat tabel gini, ini ada komen reviewernya. Nah, ini respon saya, apa yang udah saya perbaikin. Jadi reviewer satu, ada dua reviewer kalau nggak salah waktu itu. Dia minta macam-macam lah, perbaikin ini, perbaikin ini, perbaikin ini. Ya biasalah. Terus kita kasih jawabannya nomor satu, udah ditambahin, nomor dua ditambahin, nomor tiga udah. Reviewer dua, tambahin, 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 tambahin. Ini udah diperbaikin, perbaikin lagi. Jadi kita jawab gitu. Itu etikanya sih kita bahwa kita menjunjung tinggi hal tersebut. Ya, nah ini banyak kan teman-teman tuh panjang, panjang sih ini. Lumayan lah. Susah juga waktu itu ya. Satu-satu kita harus jawab gitu ya. Nah, jadi inilah biasa aja sih kalau buat kita penulis ya biasa aja itu justru masukan ya buat kita supaya Ika lebih bagus gitu ya. Ada juga associate editor juga ngasih masukan, kita kasih statement dan sebagainya. Nah, baru deh. Nah, itu respon reviewer ketiga ini ada lagi. Di reviewer dua, reviewer ketiga kita buat lagi.
Jadi ini masukan-masukan reviewer nih tuh panjang kan? Iya. Jadi pasti akan ada reviewnya teman-teman. Pasti akan ada perbaikannya gitu. Nah itu yang dikatakan yang bagus ya, jurnal yang bagus. Terus declaration of interest, nggak ada financial interest dan sebagainya. Nah ini jurnalnya yang kita masukkan ada about the author, public interest statement kita masukin. Nah ini jurnalnya yang udah kita perbaiki. Nah dia pakainya kalau di sini numbering gini referensinya ya gitu ya, numbering gitu kan ada gambarnya kita bikin. Terus kita udah tambahin nih perbaikannya sampai sedemikian rupa ya. Ini waktu kita bikin bisnis model Canvas untuk perbaikan bisnis model di Peruri. Jadi dari printing kertas rupiah yang lama menjadi printing kertas yang baru yang lebih sustainable kayak gitu. Jadi dia senang dong ada innovationnya, sustainability dan juga eh, printing kertas gitu di mana lagi ya cuma di Peruri kan. Ya udah pasti menarik nih untuk dibaca. Nah kita pakai apa? Nggak langsung serta merta itu dibaca, kita pakai teorinya. Teorinya adalah pakai Frio gitu ya, resource based view (RBV). Ya RBV dengan pakai Frio teorinya kita kembangin ya menjadi eh, apa analisis sustainable business model yang baru gitu. Ya, ini ininya perbaikannya, kategorinya, dan akhirnya bisa ini kontribusinya, acknowledgement-nya gitu. Nah, kemudian ini perbaikan-perbaikannya nih tuh sampai diperbaikin kayak gitu ya. Kayak begitu sih. Tapi ini cepet banget di jurnal ini jurnalnya nggak PHP teman-teman. Jadi dia ngasih ininya cepet. Ini kalau nggak salah cuma 4 bulan atau 5 bulan langsung accept. Cepet banget ini. Nah, jadi itulah kalau open access dia lebih cepat. Apalagi kalau kualitas tulisannya lebih bagus, dia akan jauh lebih cepat. Ya. Tapi kalau kualitasnya lama, dia akan lebih. Ini udah terbit nih. Jadi kalau teman-teman cari, eh udah terbit di. Ini terbit dari sini. Kayak gitu. Nah, ini udah terbit. Ini cepet banget ya. Nah, sama kayak tadi. Kayak gitu. Tapi buatin sama mereka. Nah, kurang lebih sih gitu sih sebenarnya ya proses terbit jurnal. Kalau terbitnya conference kurang lebih sama, cuman lebih ringkes aja sih, sebenarnya lebih cepat ya. Kalau lebih sama. Gitu. Ini cepat banget jurnalnya. Dan biasanya kalau Penas dan keluarin falsifier dia emang cepat. Tapi emang ada ada ininya sih, ada EPC-nya. Mungkin itu yang Mbak Sekar ya, Bu Sekar ya, yang bisa aku sharing. Jadi feel free, mudah-mudahan bisa 1,5 jam ini sebenarnya nggak cukup sih ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah buat teman-teman semua. Ya, thank you. Oke, thank you Mas Rama. Teman-teman semoga tadi sharingnya bermanfaat gitu ya. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Mas Rama ini sudah ada dua yang di chat, saya izin membacakan ya. Yang pertama dari Syafira, kebetulan sudah selesai gitu ya, bab 1 sampai 3 aman. Tapi ketika masuk discussion, dicek ke Turnitin ternyata kena gitu. Jadi bertanya apakah pemilihan vocab itu harus bagaimana? Silahkan Mas Rama. Oke, discussion itu ketika apa tuh? eh Apa tadi itu?
cek di Turnitin itu ketika Iya, keblok di situ. Oh, iya, Turnitin AI. iya. Jadi kena gitu tinggi Turnitin-nya. Oke, oke. Finishing. Oke. Oke. Ya, jadi apa namanya Syafira pertama-tama harus tahu dulu ya mekanisme cara berpikirnya eh, ini menggunakan apa? Turnitin ya, Turnitin. Nah, Turnitin itu mereka itu kan apa namanya sistemnya itu kan memang mencari kemiripan ya, similarity ya, similarity. Nah, similarity itu sebenarnya debatable juga ya. Ada yang bilang apakah similarity itu udah pasti plagiariasi? Ada yang bilang enggak, ya. Ada yang bilang udah mendekati gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi eh, ketika similarity di Turnitin itu memang eh, dia akan mengcapture berapa baris ya. Saya tuh dulu pernah ngobrol sama orang Turnitin tuh pernah datang dulu, pernah ketemu. Jadi cara kerjanya tuh dia memblocking emang 5 sampai 10 baris gitu. Dia akan mengcapture ini mirip kemana gitu. Gitu. Jadi pada intinya memang setiap baris itu benar-benar nggak boleh eh, sama gitu ya eh, dengan tulisan lain. Nah, masalahnya, nah ini juga menarik nih. Tiba-tiba teman-teman sekarang tuh udah deh, gue pengen pakai Paraphrase AI aja. Saya pengen Paraphrase AI. Pas pakai Paraphrase AI, AI-nya malah naik. Seret. Jadi 30%, 50%. Padahal niatnya cuma buat paraphrasing. Terus di LinkedIn kemarin rame. Pas udah di paraphrasing, udahlah nggak mau pakai AI. Habis pakai AI tadi dia paraphrase sendiri, pakai bahasa sendiri tulis. Masih kena juga AI-nya. Nah, jadi cara menyikapinya menurut saya sih gini. Jadi memang pas pada saat kamu udah em, buat ya untuk eh, tes similarity tadi itu kalau bisa memang harus ya pemilihan vocab dan cara penulisannya harus diulang kembali, direfresh kita milik kita sendiri ya dengan coba tidak menggunakan AI dulu gitu ya, tetap 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 gitu ya. Nah, misalnya kita kan udah tahu di bahasa Inggrisnya kayak gini, oh kita coba menjadi active voice dengan gaya yang lain misalnya. Nah itu sih, jadi emang betul sih kalau bisa dibilang pemilihan vocab, iya ada karena dia memang si Turnitin itu dia memblocking kayak per baris gitu. Ya ada misalnya per kata itu per satu baris itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kata gitu ya. Nah 10 kata itu dia akan per cek kayak gitu. Jadi memang harus ditulis ulang sih dengan pemilihan wording yang berbeda gitu sih untuk aman ya gitu. Itu Oke, itu lagi ramai tuh Mas Sekar gara-gara iya. AI itu suka nyebelin juga AI detektornya tuh masih suka kadang-kadang kita udah ngerasa ini itu kita cuma paraphrase kok atau mungkin udah tulisan kita kok gitu tapi AI-nya suka ini jadi ya itu harus dilihat lagi sih. Iya, kadang kita nulis sendiri gitu ya, kebacanya AI gitu. Iya, itu ada juga tuh. Saking Ya, indahnya gitu ya, Mas Rama ya. iya, iya. Gitu. Oke, thank you Safira. Mudah-mudahan menjawab ya. Eh, Memang harus banyak sih, harus banyak latihan gitu ya, harus bolak-balik. Jadi memang proses menulis itu adalah proses yang memang panjang dan menantang gitu. Makanya teman-teman dari semester 1 sudah kita ikutkan untuk acara-acara semacam ini supaya teman-teman terbiasa. Nah, yang berikut dari Sandro mungkin saya jawab sebentar ya Mas ya, karena ini pertanyaan tentang BINUS. Di Oh BINUS iya. publish di jurnal adalah syarat kelulusan, sedangkan waktu terbatas. Apakah boleh apply ke beberapa jurnal sekaligus dalam satu waktu untuk meningkatkan? Oke, jawabannya tidak boleh, Bapak Ibu. Untuk teman-teman semua juga tidak boleh, gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang melanggar etika. Nah, terkait dengan keterbatasan waktu, biasanya kami menyarankan kepada teman-teman dan juga para Bapak Ibu pembimbing untuk mencoba memasukkannya ke dalam Scopus Conference yang diadakan oleh BINUS. Gitu. Jadi jadwalnya sudah saya share Bapak Ibu di WhatsApp, sorry, di grup chat di Zoom ini. Harapannya supaya Bapak Ibu aware bahwa
Contohnya gitu ya, conference terdekat kita adalah ICOSB nanti di bulan Juli. Biasanya kalau conference di bulan Juli itu penyelenggara itu mulai bukaan itu di bulan Maret gitu. Jadi Bapak Ibu harus pay attention terhadap timeline yang ada. Kemudian juga untuk menghindari penolakan, pastikan papernya Bapak Ibu itu disesuaikan dengan tema yang ada dari setiap conference gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh kalau Bapak Ibu topik risetnya adalah marketing. Nah, untuk memperbesar chance paper kita diterima di Scopus Conference tersebut, pastikan kita lihat dulu di conference-conference sebelumnya gitu ya untuk ICOSB 2025 misalnya. Itu topik marketing tuh marketing apa sih yang diminta gitu. Biasanya conference-conference itu minta topik yang arahnya ke digital. Ya, misalnya digital marketing gitu. Atau kalau HR itu sekarang mereka mintanya topik-topik misalnya AI in HR gitu ya. Atau digital leadership, digital transformational leadership gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu kekinian. Tadi Mas Rama juga menyebutkan bahwa kalau kalau conference tuh biasanya dia minta hal-hal yang relatif baru. Jadi topik risetnya teman-teman itu juga sebisa mungkin disesuaikan gitu ya. Jangan kita meneliti hal yang sudah 10 tahun ke belakang gitu. Let's say misalnya kalau lagi marketing tuh yang saya lihat misalnya mereka apa namanya intention to buy gitu. Boleh, boleh topik risetnya intention to buy, tapi let's say misalnya subjeknya apa gitu ya. Hal-hal yang sifatnya teknologi gitu. Jadi jangan kita terpaku kepada topik-topik riset yang sudah old fashion gitu. Ini akan sulit diterima di Scopus Conference gitu. Jadi jangan ya teman-teman tidak boleh submit ke beberapa tempat sekaligus. Saya sarankan kita aware dengan Scopus Conference yang diadakan oleh BINUS. Misalnya pun ditolak, Bapak Ibu. Nah, bukti penolakan itu menjadi apa ya syarat untuk submit ke jurnal lain yang kualitasnya lebih rendah, gitu ya. Jadi kan tier 1 kita punya jurnal Scopus. Kalau ditolak mau langsung ke Scopus Conference boleh. Jadi misalnya Bu udah tahu jurnal Scopus tuh lama, kita langsung Scopus Conference boleh, gitu ya. Kalaupun amit-amit gitu jurnalnya Scopus Conference juga ditolak, boleh teman-teman rejection letternya itu teman-teman pakai untuk bisa submit ke jurnal yang kualitasnya di bawah gitu. Itu boleh. Tapi setelah ada rejection letter ya teman-teman, bukan dengan masukin ke beberapa jurnal sekaligus. Gitu. Semoga menjawab Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin Mas Rama bisa bantu jawab. Selain Mendeley, apa saja apps yang wajib kita pakai untuk bantu memastikan kualitas penulisan kita tapi masih legal secara etik? Oke, ya, betul. Saya sedikit nanggapin ya, kenapa kok nggak boleh apa nyebar ke beberapa jurnal. Jadi gini teman-teman. Ya benar kata Mbak Sekar, Mbak Sekar ya, Bu Sekar bahwa jurnal itu dia ada code of conduct-nya di antara semua publisher bahwa satu paper yang akan direview oleh ini biasanya nanti teman-teman harus declare bahwa eh, paper ini belum pernah diterbitkan atau belum pernah dilakukan review di dalam jurnal lainnya. Itu ada nanti checklistnya. Nah, itu penting banget gitu ya untuk memastikan apa? Supaya tidak terjadi yang namanya self plagiarism. Jadi misalnya katakanlah eh, teman-teman udah coba ini dua nih, ya tiba-tiba mana mau lebih cepat gitu ya, nggak bisa. Kalau udah di review itu kan udah proses semuanya, terus yang satu terbit. Nah, yang satu tiba-tiba yang kedua dia mau mau take out gitu ya. Itu satu itu bisa di blacklist total atau mungkin dia bisa akan cari mana yang akan di oh kenapa di black apa namanya dia take out gitu ya. Dia akan cari biasanya ke jurnal partnernya temennya. Oh ternyata dia publish teman lain. Nah, itu nanti bisa dispute tuh nanti jurnal yang di tempat yang terbit malah bisa di take out juga gitu ya karena dia self plagiarism atau mungkin nanti kita terbit satu tempat lain juga terbit jadi dua-dua terbit tempat itu nggak boleh itu jadi akan jadi namanya self plagiarism ya Mas Bu Sekar ya gitu ya jadi itu sih ya itu nggak boleh. Nah kalau
aplikasi dari referensi jurnal, ya betul ya. Biasanya kita pakai Mendeley ya. Itu untuk mempermudah kita untuk lebih kepada eh, mengelola referensi. Jadi referensinya nanti kita download, kita masukin, terus kita tinggal apa namanya insert-insert dari Mendeley tadi aplikasinya di tulisan kita di dalam teksnya. Ini referensinya kemana, insert keluar dia langsung. Nah, terus referensinya di bawahnya nanti itu akan otomatis membantu kita langsung buat API style gitu ya referensinya. Itu mempercepat gitu ya. Jadi nggak pusing-pusing. Paling capek itu bikin referensi teman-teman. Kalau ada yang pakai manual ya nggak apa-apa sih, nggak salah. Cuman takes time. Satu persatu dilihat. Yang di dalam teksnya itu udah tertulis belum di referensi. Di referensi udah ada belum di teksnya. Itu harus dicek satu persatu. Ya, atau mungkin ada satu lagi Zotero sih sebenarnya juga open source. Ya, kalau kalau Mendeley itu dia ada yang bagus punyanya ya kalau mau bermain, tapi institusi biasanya ada. Atau Zotero tadi ya, jadi open source juga untuk mengumpulkan terus juga bisa mengutip referensi ya, itu ada. Atau kalian juga bisa pakai apa namanya itu untuk manajemen referensi ya. Ini untuk eh manajemen referensi ya. Kalau kalau emang referencing ya, itu dua itu udah cukup. Tapi kalau misalnya tadi saya mau pakai AI Mbak Sekar, boleh nggak? Boleh, boleh nggak ada masalah. Ada Elicit itu untuk membantu memahami Skyspace, ada untuk membantu memahami isi jurnal gitu ya. OpenRead untuk mereview jurnal, ada bantuan-bantuan itu. Tapi sekali lagi nanti dideklar ya, itu bukan untuk menulis secara keseluruhan, tapi dideklar. Itu kita gunakan untuk mereview, menemukan gap atau merapihkan misalnya tulisan tadi kita pakai Grammarly. Grammarly juga salah satunya misalnya ya, atau apa ya, ya itu bisa 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 kita gunakan dan secara etik itu legal kalau kita declare ya. Sekali lagi Mas Sandro, kalau kita declare dan kita nyatakan memang kita gunakan untuk perbaikan narasi, itu sah-sah aja sih, masih bisa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, Oke, nextnya Mas Rama dari Safira masih ada pertanyaan lagi. Ada nggak sih web paraphrase yang oke, atau lebih baik kita manual saja? web parafrase yang oke atau lebih baik kita manual aja? Sejauh ini eh Grammarly kayak bagus ya Mbak Sekar ya. Grammarly yang bayar ya, berbayar itu bagus. Itu rata-rata universitas di Indonesia atau di luar juga punya akunnya. Sama apa lagi ya? eh Grammarly, dan apa lagi ya? Hmm, biasanya sih tadi Quillbot ya, Quillbot juga lumayan sih. Yang saya pernah pakai sih Quillbot. Quillbot juga nggak terlalu tapi pakainya yang berbayar ya. Sekali lagi saya pakainya selalu yang berbayar. Kenapa? Karena beda engine-nya juga lebih bagus. Kita banyak ini. Jadi itu sih udah cukup sih. Nah kalau yang open source lainnya gimana? Saya sih khawatir sih itu agak kurang ini ya, kurang bagus gitu ya. Malah nanti menjerumuskan. Jadi mendingan pakai yang ada, yang bisa berbayar dan direkomendasikan banyak orang sih, ya Grammarly ya gitu. Dan biasanya sih kalau perpus nggak tahu deh, kalau sekarang ada kali ya, biasanya ada kok di perpus. Ada. Kita ada Quillbot yang berbayar, teman-teman. Oh Kalau ada. misalnya Hmm. memerlukan nanti boleh, gitu ya. Iya. Hmm. Cuma memang Quillbot yang berbayar pun kadang kalau teman-teman tuh semuanya dari AI mau di Ah, parafrase nggak pakai Quillbot bisa, juga nggak bisa gitu nggak teman-teman. bisa. Tetap tetap akan kebaca gitu ya. Iya, iya, Jadi harus dari kalimat dulu sendiri gitu. Kalau ya. memang terbaca AI baru nanti diparafrase atau sebaliknya gitu. Soalnya ada Iya, kasus nih Mas Rama, ada mahasiswa yang papernya semua generated by AI iya gitu. 100% ya.
Nah, itu tuh Turnitin sekarang detail banget tuh. Jadi dia Benar, AI benar. checkernya tuh ada dua, yang generated Iya, by AI atau AI, ya. di parafrase pakai AI. Iya, Nah, benar, itu benar, ada dua benar. kategori tuh gitu. Iya, Jadi teman-teman mau berbayar pun kalau semuanya pakai AI nggak tetap bisa. akan kedetek gitu. Ha-ha. Yang paling aman dan sebenarnya lebih-lebih aman lagi itu pakai yang proofread profesional. Yang dulu kita ya, kalau zaman dulu kita kayak nggak ada Iya. AI-an begini ya, Mm-mm. Mbak Sekar Mm-mm. ya. Zaman kita itu benar-benar pakai orang yang tersertifikasi, certified bahasa ya, Mm-mm. untuk bisa membaca proofread yang tersumpah lah kayak gitu ya. Mm-mm. Nah itu ada tuh kalau di yang Scopus itu ada Editage, Editage. Nah itu servisnya mereka untuk apa namanya orang-orang bule lah gitu ya, yang Mm-mm. native speaker dan dia ini Mm-mm. bayar berapa kata gitu. Ya agak lebih mahal sih, tapi Mm-mm. worth it banget. Bahasanya udah kayak keren banget gitu. Kalau emang ada dananya Mm-mm. dan juga teman-teman mau yang high quality, lebih baik ke Editage. Atau Mm-mm. mungkin cari-cari juga yang banyak kok proofread-proofread ya, yang orang di British Council atau di mana, mungkin IF atau mana yang memang dia terstandar gitu juga bisa kok kita minta tolong. Itu mungkin per paper sih ya. Kalau di JBB aja saya ceritain ya, di jurnal saya aja saya bayar proofread loh. Udah enak banget ya pokoknya masuk jurnal saya. Udah orang yang nggak bayar, jurnalnya yang mau saya terbitin harus proofread dulu. Saya nggak mau bahasa, tau lah bahasa Inggris Indonesia kan masih kadang-kadang ini, meskipun kontennya bagus, akhirnya kami proofread kok. Saya ambil bantu itu, kami ada di UPI itu kita bayarnya itu kalau 8.000 kata itu 3,5 jutaan gitu, 2,5 sampai 3,5 jutaan. Tapi itu bagus banget, udah yang Inggrisnya udah bagus lah gitu ya, udah Ya, fokus. oke Nah ya. itu lebih bagus kayak gitu. Mm-mm. Nah itu lebih aman, pas dicek emang kecil banget, paraphrase kecil, ide kecil ya bagus banget itu. Mm-mm. Nah itu ini aja ya, kalau nggak mau pakai yang ini eh, mesin ya. Mm-mm. Kemarin juga mungkin aku mau share sedikit Mas Rama dan teman-teman semua. Kemarin saya nyoba gitu ya, ada namanya Humbot AI gitu ya. Nanti teman-teman silahkan kalau mau coba. Ini sih basically kayak Quillbot gitu ya. Saya berlangganan. Satu tahun tuh kalau nggak salah 1,4 juta gitu ya. Jadi per bulan ya 100 ribuan lah ya. Dia lumayan teman-teman, sedikit lebih rapi dari Quillbot. Dan dia pun bisa ngecek sendiri parafrasenya dia ini AI atau seperti human written gitu. Jadi ada nih di output content seems to be human written gitu. Nah ini biasanya kalau kita coba di Turnitin dia nggak terlalu apa ya tinggi nantinya gitu. Silakan coba-coba. Tapi ya tadi ya kalau 100% tulisannya dari AI tetap aja akan kebaca kok gitu. Jadi tetap harus ini hanya untuk halus gitu. Nah, kemudian berikutnya dari Timothy gitu ya, disarankan pembimbing untuk publish Sinta. Iya, Timothy tetap boleh ke Sinta tapi setelah ada rejection gitu ya. Saran saya sih nanti Timothy standby aja ya, bulan Maret kan sebentar lagi. Kita akan buka conference gitu dan itu bidangnya business management gitu. Jadi nanti kamu coba dulu ke situ, mudah-mudahan keterima. Kalaupun emang ketolak baru kita ke Sinta gitu ya prosesnya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bu Sonya, yes bisa Bu minta surat pengantar untuk mendapatkan responden, ethical clearance. Nanti mungkin Pak Agus juga bisa bantu ya, Pak Agus ya. Untuk urusan surat menyurat Pak Agus nih jagoannya nih. Hmm. Oh iya, ethical clearance itu penting banget ya. Soalnya beberapa jurnal Scopus pasti minta tuh. Dia dideklar Betul. sebelum riset itu dilakukan ya. Mungkin nanti teman-teman BINUS sudah lebih tahu sih. Jadi tanggalnya itu jangan sampai pas tanggal submission, sebelum riset dilakukan. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Mas Rama banyak nih. Oh, boleh minta nomor HP Pak Agus silahkan Pak Iya, Agus. penting banget itu. Dari Zoom mungkin ada yang mau bertanya langsung silahkan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit. Kalau Udah ada yang kali mau ya. bertanya langsung. Udah pada paham nih kayaknya nih. Bisa langsung mau ngejar paper nih, langsung mau nulis nih. Mas Agus juga udah tahu nih, langsung nulis ini kayaknya nih.
Jadi rata-rata ini Mas Rama kita sudah ada paper, cuma mungkin teman-teman tuh biasanya bingung paper ini tuh masuk kemana ya gitu. Oh, iya, Ke iya, iya. conference kah, ke jurnal kah, terus timelinenya, template-nya itu biasanya Bener itu sih. sih. Kalau kontennya sih mostly mereka sudah Sesuai ada saya keperluan teman-teman. juga ya. Iya, Kalau gitu. Jadi teman-teman anytime gitu ya, kami ada di JWC, Pak Agus nih selalu ada di Senayan. Kalau saya bagi dua, 2 hari di Senayan, 2 hari di kampus Anggrek, 1 hari di kampus Alsut gitu. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat WhatsApp, boleh email, boleh janjian kalau ketemu. kalau saya punya rekomendasi Mas Sekar. Jadi kalau mau aman itu bikin 2 paper. Yang satu benar-benar dari research-nya, yang satu literatur review. Nah, coba literatur review dirapihin, itu tembak ke ini ke mana ke apa conference. Yang satu lagi masuk jurnal. Nah, itu lebih aman. Tapi 2 paper yang berbeda kan ya? Iya, Gitu. betul, Dua betul. artikel. Teman-teman tipsnya juga bisa tuh seperti itu gitu ya. Jadi Iya. dari paper risetnya teman-teman itu dipecah jadi 2 paper itu boleh gitu ya. Yang satu literatur reviewnya, yang satu yang ada datanya yang teman-teman nyebar kuesioner atau interview itu boleh. Nah, contoh paper literatur review seperti apa yang bisa diterima di conference, teman-teman boleh nanti buka Google Scholar saya, silakan buka Google Scholar, ketik nama saya atau ketik nama Mas Rama, kita punya paper yang tentang literatur review. Sebenarnya simple banget teman-teman, cuma menceritakan bahwa kita baca paper apa aja sih untuk riset ini, gitu. Misalnya kita baca sekitar 50 paper. Ya udah itu kemudian kita analisa. Udah gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma masalahnya kadang kan kita belum terbiasa gitu ya, Mas Rama ya. Jadi saran saya teman-teman silahkan nanti dibuka Google Scholar, cari nama dosennya gitu ya. Itu kelihatan kok. Dosen ini risetnya di mana gitu ya. Contoh papernya seperti apa itu silahkan diikuti polanya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mumpung ada Mas Rama di sini. Jangan lupa teman-teman mengisi attendance dan juga kuesioner untuk mendapatkan sertifikat dan juga link rekaman kegiatan siang hari ini. Jadi teman-teman BINUS nanti boleh ya Mas Rama misalnya ingin bertanya gitu lebih detail melalui WhatsApp atau emailnya Mas Rama bisa ya. Boleh banget. Aku share juga PowerPoint-nya di chat ya, di Zoom. Mungkin Oke, boleh-boleh. teman berkenan download juga. Nanti atau Atau nanti nanti bisa aku sekalian, share juga ke Mbak Sekar ya. aku aja nanti biar sekalian kami Ya, kirimkan. oke. Oke. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan take attendance, kita foto bersama. Teman-teman, mohon berkenan untuk membuka kamera supaya nanti bisa kita dokumentasikan. Mas Agus, mohon bantuannya untuk melakukan dokumentasi. Ya, boleh. Oke, baik. Untuk slide yang pertama ya Bapak Ibu ya, saya izin ambil gambar. Oke, yang kedua, oh cuma satu slide. Oke, selesai Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga Mas Rama Thank sudah you, thank membantu you. kami semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan publikasi di jurnal dan conference yang bereputasi. Sekali lagi atas nama Binus Business School kami mengucapkan terima kasih banyak dan teman-teman mudah-mudahan segera ya publikasinya ya supaya bisa segera lulus. Oke, terima kasih. Selamat siang Ya, semuanya. Terima makasih kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya, kasih. sukses ya.